Kepulan asap tebal disertai kobaran api terus membesar hingga menghanguskan 3 bangunan kamar kontrakan di Jalan Caringin, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Warga tak bisa berbuat banyak, terlebih kebakaran disertai ledakan dari kabel listrik. Percikan api diduga berasal dari salah satu kamar kontrakan yang dijadikan kios usaha tambal ban. 5 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Namun kebakaran ini merenggut nyawa Opik, pria berusia 36 tahun yang membuka usaha tambal ban. Jasad korban ditemukan di kamar mandi dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri saat api membesar disertai ledakan. Rencananya korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Ciamis. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sekelompok remaja ini tengah melakukan aksi penyerangan ke permukiman warga di Jalan Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Mereka pun berlari ke sebuah gang dan melempari batu ke arah permukiman. Diduga aksi tak terpuji ini dilakukan untuk memprovokasi remaja di wilayah tersebut untuk melakukan aksi tawuran. Warga mengaku resah dan khawatir dengan aksi penyerangan tersebut. Masuk gitu kan? Gitu. Ada pengunjung juga kan? Pada itu kabur. Pada kabur. Pengennya kayak gimana? Aman aja lah. Biar nggak ada tawuran lagi. Warga meminta kepada petugas kepolisian agar menangkap dan menindak tegas para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Angin puting beliung yang menyapu ratusan rumah warga di Kampung Buak, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi terekam CCTV rumah warga. Ratusan rumah warga rusak akibat terjangan angin. Suara gemuruh angin kencang mengejutkan warga. Tiupan angin kurang dari 5 menit ini pun menyapu ratusan rumah warga dalam satu rukun warga di desa setempat, bahkan menghempaskan kanopi rumah warga hingga puluhan meter dan menghancurkan atap rumah. Warga yang panik pun berusaha menyelamatkan diri. Akibat peristiwa tersebut, ratusan rumah warga di 4 RT dalam 1 RW rusak parah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Oleh hujan deras, hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau abang terdampak apanya bang yang rusak bang? Kalau saya bagian atapnya aja sih. Warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Sementara petugas BPBD dan pemerintah desa sedang melakukan pendataan rumah warga yang terkena angin puting beliung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat pagi Angel, apa kabar? Luar biasa dong, kamu gimana nih? Sudah di Luar hari biasa. Jumat, ya? Ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu nih, karena satu hari menjelang weekend bisa Jadi, leha-leha. Jumat ini untuk penantian aja ya. Betul. Dan tentunya seperti Camar, kita semua semangat apalagi mengawali pagi ini banyak informasi-informasi menarik selain 3 berita yang sudah kami sajikan di awal. Tentunya bersama kami, saya Angelika Deva Gap. Dan saya Camar Hena, inilah Lintas iNews Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, sungguh miris uang asuransi dari korban wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk raib di Jambret di Demak, Jawa Tengah. Pelaku berjumlah 2 orang menggasak uang saat mobil dibawa ke bengkel lantaran ban bocor. Bagai jatuh tertimpa tangga. Uang hasil pencairan asuransi wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk malah dijambret di Jalan Demak Godong, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Pelaku berhasil menggasak uang hasil pencairan yang baru diambil suaminya sebesar 50 juta rupiah. Peristiwa berawal saat suami bersama saudara korban mengambil uang, tiba-tiba ban mobil yang dikendarainya bocor. Setelah dicek, ban nampak sobek akibat benda tajam. Kerabat korban pun membawa mobil ke bengkel untuk mengganti ban bocornya dengan ban serep. Tiba-tiba, mobil kerabat korban disatroni 2 pemotor dan menggasak uang yang berada di dashboard mobil, lalu kabur.
Nah, aku langsung medal, langsung mati biar ngoten lah terus malah ngono ngoten, masih mau cek wah duitku biji kok ini jambret terus telepon. Iya. Oh gitu. Itu sepi ya kondisinya? Rame. Lalu lintasnya sepi rame? Lalu lintas rame. Gasbar kiri, gasbar Atas atau yang bawah? bawah. Itu pada waktu kejadian terus panjenengan ngejar atau gimana? Saya teriak maling, gitu. Kalau kejar nggak ada motor. Itu kondisinya sepi apa? Sepi. Pasca peristiwa, keluarga korban melaporkan kejadian ke polisi yang masih menyelidiki kasus. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah sekolah dasar di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi korban penjamretan handphone saat tengah mengendarai sepeda. Ya, pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di pemukiman warga Jalan Muhammad Kahfi 2, Gang Kramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat beraksi, 2 orang pelaku jambret tersebut menggunakan sepeda motor terlihat mundar-mandir terlebih dahulu guna mengintai lokasi target. Bagai yang bersambut, ada seorang bocah keluar rumah sambil mengendarai sepeda dan membawa handphone. Tak berselang lama, pelaku yang mendahului korban menunggu di pertigaan tak jauh dari rumah korban. Melihat situasi di sekitar lokasi yang sepi, dengan leluasa, pelaku menjamret handphone bocah tersebut. Korban sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Naik sepeda dijamret. Dengan kejadian itu beliau langsung datang ke rumah si korban melaporkan kepada istri. Demikian. Mengalami luka atau gimana, Pak? Artinya busuk di siku ini. Baru hari Minggu kemarin. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa antisipasi seperti itu. Warga diimbau untuk lebih waspada dan berharap kejadian jambret yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut tak terulang kembali. Orang tua korban pun tak melaporkan polisi, namun memviralkannya di media sosial guna memberi efek jerah pelaku. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kawanan begal bersajam beraksi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin sekitar pukul 5 pagi. Seorang pengendara sepeda motor terpaksa merelakan motornya usai dipepet dan diacungi senjata tajam jenis celurit. Komplotan begal sadis beraksi di Jalan Tebet Timur Dalam 2 Tebet, Jakarta Selatan terekam CCTV hingga viral. Seorang pemotor yang berjalan sendiri tiba-tiba dipepet 3 pelaku yang berboncengan motor. Saat korban akan memutar arah, satu pelaku langsung menarik korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Khawatir dengan keselamatannya, korban terpaksa merelakan motornya di bawah pelaku. Menurut warga, pembegalan ini terjadi pada 5:30 pagi saat suasana jalan sepi. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau lebih waspada dan tidak berkendara di jalanan yang sepi, apalagi seorang diri. Dari Jakarta, Helmi Sajanbati, iNews melaporkan. Pelaku pencurian motor babak belur usai aksinya gagal di Sampang, Madura, Jawa Timur. Sementara di Lumajang, aksi pencurian motor terjadi hanya berjarak 2 meter dari pemiliknya dan terekam CCTV. Kan bila anu kan nerok ki kan. Lagi anyar kakek Kak Mas masalah untung kakek kapan setiken nurut contung aja. Pria pelaku pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat tertangkap warga setelah gagal beraksi di sebuah warung soto Jalan Kusuma Bangsa, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pria 19 tahun ini sempat dihajar warga karena mengelak saat ditanyakan terkait rekannya yang berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Aparat kepolisian yang mendapat laporan kemudian mengamankan dan membawa pelaku ke Mapolres Sampang. Peristiwa berawal saat korban hendak membuka warung makanan di pagi hari. 2 pelaku yang sudah berada di warung mengincar sepeda motor korban yang terparkir. Pelaku kemudian merusak lubang kunci dengan kunci letter T, namun aksinya diketahui korban hingga berteriak meminta bantuan warga. Modusnya merusak kunci, ini kuncinya. Jadi kuncinya tetap di sini. Tadi sekitar setengah 5 dia sedang di warung, dia dilakukan perusakan.
Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengejar rekan pelaku. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi curanmor di kios fotokopi Desa Milawang, Klakah, Lumajang. Dua pelaku nekat menggasak motor incarannya meski pemiliknya hanya berjarak 2 meter saja. Pelaku memanfaatkan korban Zubaidi 48 tahun yang lengah saat akan membuat salinan berkas di kios fotokopi. Naas, meski korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil membawa kabur motornya. Gak sampai 1 menit kayak langsung diambil itu. Kuncinya masih menempel ya? Iya, katanya kuncinya masih menempel katanya. Usai kejadian, korban melapor aksi pencurian ini ke polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Nekat mencuri kopi di minimarket, seorang WNA ditangkap di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Hasil penggeledahan, pelaku curi kopi senilai ratusan ribu rupiah. Seorang warga negara asing, AB, 41 tahun, terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket guna menghindari amok massa. Hasil penggeledahan, warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total, hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari, pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Gak sempat. Oh, milih-milih. Ya, muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar CCTV. Kamar CCTV ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik jadi korban asusila guru ngaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi bejat pelaku terjadi sejak tahun 2023. Polisi mengamankan AM 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya, aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tua tersangka. Korban lalu dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Sangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekannya ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater dan trauma healing kepada kedua korban serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku dijerat hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi nyaris tewas usai menggugurkan kandungannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia langsung dibawa ke rumah sakit sementara kekasihnya ditahan polisi. Seorang mahasiswi kampus negeri ternama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, ia mengkonsumsi obat penggugur kandungan secara sembunyi-sembunyi di tempat indekosnya. Setelah itu, dia kesakitan hingga dibawa teman-temannya ke rumah sakit. Polisi kemudian menangkap seorang pria yang merupakan kekasih mahasiswi itu. Kepada polisi, ia mengaku membeli obat penggugur kandungan untuk kekasihnya karena malu dan belum siap menikah karena tidak memiliki pekerjaan. NA ini merasakan sakit yang sangat hebat. Nah, kemudian diantar oleh kawannya ke rumah sakit. Nah, kemudian pada saat di rumah sakit tersebut, karena dia merasa mulas, dia kemudian pergi ke kamar mandi. Nah, di sanalah keluar janinnya tersebut. Mahasiswi pelaku aborsi kini dalam perawatan di rumah sakit, sedangkan kekasihnya ditahan di kantor polisi.
Kasus ini ditangani unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang yang menjadi pegawai KPK Gadungan ditangkap dan dikelandang ke Gedung Merah Putih Jakarta Selatan. Seluruh pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Petugas KPK menggelandang dan memborgol seorang pria ke Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia mengaku sebagai pegawai KPK atau pegawai KPK Gadungan, hingga harus dilakukan pemeriksaan petugas. Pelaku juga sempat meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, sementara juru bicara KPK mengatakan pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK atau gadungan dan melakukan upaya-upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu. Saat ini beberapa orang tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara untuk pihak mana saja yang dirugikan oleh aksi pelaku masih dalam pengembangan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. 2 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang kondisinya kini semakin membaik. Dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor masih dalam proses identifikasi di RSUD Ciawi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga. Sementara 6 jenazah lain sebelumnya telah diserahkan kepada pihak keluarga setelah teridentifikasi. Sopir truk sendiri, BW, masih dirawat akibat cedera kepala sedang. Ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga, dan 2 masih menunggu hasil DNA. Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah, di ruang forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. Sementara isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman Yana Mulyana, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 di TPU setempat di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi. Istri almarhum sangat terpukul dengan kepergian sang suami. Selain Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Sebelumnya 7 kendaraan terlibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Selasa malam lalu mengakibatkan 8 korban tewas dan 11 korban luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantri pembayaran tol. Diduga tronton alami remblong hingga hilang kendali lalu menabrak kendaraan yang antri di gate tol. Dari Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, minibus menabrak motor hingga membuat pemotor terpental dan pecahkan kaca mobil di Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil hendak menyeberang untuk masuk bengkel yang ada di sisi kanan jalan. Minibus dan sepeda motor bertabrakan di Jalan Raya Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat pengendara motor terpental hingga memecahkan kaca mobil di depannya sebelum tergeletak di pinggir jalan. Warga sekitar yang mendengar bunyi keras tabrakan ini segera datang dan membantu korban. Korban yang terluka kemudian dibawa warga ke puskesmas. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi saat mobil hendak menyeberang untuk masuk bengkel yang ada di sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, sepeda motor sport yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jaraknya yang sudah dekat, tabrakan pun tidak terhindarkan. Insiden laka lantas ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko beserta jajaran melakukan atau menyidak ketersediaan tabung gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan dan sapangkalan yang ada di Palmerah, Jakarta Barat. Dasko menyebut ketersediaan suplai dan kebutuhan masih tercukupi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau langsung ketersediaan tabung gas melon di 2 titik pangkalan LPG 3 kg tak jauh dari Komplek Parlemen Senayan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dasko memastikan tidak ada antrian warga yang membeli gas 3 kg karena sebelumnya sempat ada antrian panjang di kawasan ini. Setiap pangkalan resmi disuplai 150 hingga dengan 200 tabung gas setiap harinya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang menimbun dan menjual gas melon di atas HET yang disarankan. Media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar. Tim Biro Hukum KPK membeberkan perbuatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dinilai turut serta dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Perbuatan ini dijadikan dasar bagi KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis. Sidang beragadakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Setelah KPK menyampaikan tanggapan, tim hukum Hasto menyerahkan bukti tertulis untuk memperkuat argumen dalam upaya membatalkan penetapan tersangka tersebut. Tim kuasa hukum Hasto membawa 41 alat bukti, mendukung petitum tuntutan di sidang permohonan pra-peradilan dan menguji apakah penetapan tersangka Hasto sah atau tidak. Kami dalam catatan kami, Mas Hasto itu dipanggil 24 Januari 2020. Kemudian dipanggil 26 Februari 2020. Kemudian loncat di 10 Juni 2024. Ketika di mana Mas Hasto Kristianto gencar menyampaikan kritik terhadap proses demokrasi, kerusakan hukum yang diduga dilakukan oleh orang yang mau tetap berkuasa. Ya. Sebelumnya, kuasa hukum Hasto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Rencananya, sidang pra-peradilan masih akan digelar hingga 13 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat Pandu Priyoaji, Ayus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kelalaian guru, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gagal masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa ini melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah ini menangis saat berunjuk rasa di sekolahnya. Aksi protes ini merupakan bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada program SNBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SNPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Akibatnya, 115 siswa ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Para siswa menuntut sekolah bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam mana lah? Kita risiko, kita tak isi ikut SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1. Sementara pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini ke tingkat pusat. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, Ayus melaporkan. Pemirsa, sekelompok emak-emak menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan hakim dalam sidang pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi. Aksi damai tersebut diwarnai pemberian bunga kepada pengguna jalan. Kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan membawa bunga. Sejumlah emak-emak mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang.
Kelompok emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di sebagian bahu jalan sambil membagikan bunga kepada para pengguna jalan menjelang sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mereka menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum dalam sidang tersebut. Mereka bahkan membawa spanduk dengan narasi dukungan kepada Hasto dan Hakim. Sebelumnya, kader PDIP ini harus menghadapi Hakim PN Jaksel dengan agenda sidang lanjutan pra-peradilan Hasto melawan KPK. Meski pemerintah sudah memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg, namun antrean masih terjadi di ibu kota hingga daerah. Hal itu terjadi lantaran warung pengecer belum mendapat pasokan. Antrean warga untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan masih terjadi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Syarat menyerahkan fotokopi KTP juga masih diberlakukan untuk warga yang antre. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan warga sudah bisa mendapatkan gas subsidi di warung eceran. Warga hanya berharap pemerintah komitmen dengan pernyataannya agar masyarakat tidak semakin menderita. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh, memangnya bukanya jam berapa sih? Gak tahu, ini saya baru pergi kerja ngeliat langsung ngantri. Pergi kerja tuh, bawa bekal tuh. Antrean juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga mengular demi mendapatkan 1 tabung gas. Bahkan ada warga yang sudah 2 hari berkeliling mencari gas hingga kelelahan. Namun ada juga warga yang kecewa karena belum bisa mendapatkan gas LPG meski sudah mengantre seharian. Bahkan sementara pemilik pangkalan menggunakan kupon bagi warga yang akan ikut antre. Dari Jakarta, Grobogan, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Ribuan pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan menggelar aksi solidaritas di kantor Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Mereka meminta gugatan terhadap 2 rekannya dicabut. Ribuan pedagang sayur se-Kabupaten Magetan menggelar aksi solidaritas mendukung rekan mereka yang tengah menjalani sidang pertama atas gugatan di kantor Pengadilan Negeri Magetan. Selain membawa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasa digunakan untuk jualan sayur, mereka juga berorasi minta keadilan agar gugatan terhadap rekannya dicabut. Sebelumnya viral di media sosial, seorang warga desa Pesu, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan, Bitner Sianturi, terlibat adu mulut dengan seorang pedagang sayur keliling yang menggunakan mobil bak terbuka saat mangkal di desa setempat. Bitner kemudian menggugat pedagang sayur tersebut ke Pengadilan Negeri Magetan karena dianggap sangat merugikan serta mematikan usaha miliknya. Agenda sidang pertama atas gugatan tersebut, pihak hakim meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan harapan kasus selesai dan berakhir damai. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di Kedubes Malaysia Kamis sore. Massa menuntut polisi Malaysia yang menembak mati imigran Indonesia dihukum hingga pencopotan Menteri P2MI. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis sore. Mereka menuntut kejelasan 2 imigran Indonesia yang ditembak mati polisi Malaysia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyayangkan tidak adanya kejelasan dari pemerintah Indonesia pasca penembakan 2 imigran Indonesia hingga tewas. Para buruh meminta pemerintah Malaysia menindak tegas polisi yang menembak mati imigran asal Indonesia. Massa juga menuntut Menteri P2MI Abdul Qadir Kading dan Wamen P2MI Christina Aryani untuk bertindak tegas. Serikat buruh akan kembali berunjuk rasa jika kasus ini tidak diselesaikan selama 3 hari ke depan. Belum rakyat Indonesia. Pemirsa, seorang pemotor terluka akibat tertimpa pohon besar yang diterjang angin di Kuningan, Jawa Barat. Warga pun berusaha menolong korban. Pohon berukuran besar tumbang menutup jalan raya utama penghubung Cirebon, Kuningan, Jawa Barat.
Naas, peristiwa itu terjadi saat seorang pengendara motor melintas di bawahnya. Warga pun langsung bergegas menolong korban dan membawanya ke puskesmas. Usai peristiwa itu, tim BPBD dan Damkar Kuningan segera mengevakuasi batang pohon yang melintang di jalan raya. Sementara polisi mengurai kemacetan lalu lintas. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih, Camar dan pemirsa. Di kawasan Kayu Tangan Heritage, Kota Malang, ada salah satu tempat kuliner yang baru yang juga banyak digemari, yaitu bernama Vietcong. Ya, berkonsep street food, Vietcong ini menyediakan mie Vietnam dengan bumbu kaya rempah dan diserbu pecinta kuliner serta habis dalam sekejap. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di kawasan wisata Heritage Kayu Tangan Kota Malang, kedai Vietcong ini baru mulai buka pukul 6 sore. Lihat saja, pengunjung sudah mengantri bahkan sebelum kedai ini buka. Berkonsep street food, kedai ini menjual makanan hangat berkuah, yakni mie Vietnam. Pertama-tama, mie putih yang terbuat dari tepung beras direbus dalam kuah bumbu. Lalu mie diberi potongan daun seledri, bawang bombay, toge, dan potongan jeruk nipis. Sementara untuk toppingnya ada dua pilihan yang disediakan, yakni daging ayam dan daging sapi. Setelah itu mie disiram kuah bumbu yang digunakan untuk merebus mie tadi. Untuk kuah bumbu sendiri penjual menggunakan racikan resep rahasia yang dibuat dari hasil uji coba sendiri. Kedai mie Vietnam yang baru dibuka pada Agustus 2022 lalu ini banyak digemari pembeli. Apalagi dinikmati saat cuaca dingin atau malam hari. Bertambah nikmatnya. Rasanya enak, seger. Kalau aku sih cocok, soalnya kuahnya bening, seger. Kayak apa ya? Biasanya kan kalau yang berlemak itu kayak enak gitu kan, ini enggak. Siapa sangka usaha milik 4 orang pemuda ini awalnya coba-coba. Bahkan resep dan konsep pun dipelajari dari internet mengikuti tren kuliner. Oki memodifikasi bumbu dan topping agar lebih sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Coba cari tren yang ada di sana, ternyata tren yang ada di sana masakan Asia, khususnya masakan Indochina. Jadi itu yang kami ambil. Terus kemudian kami combine dan akhirnya jadi masakan Vietnam tapi dengan cita rasa yang sedikit dirubah lah. Untuk menikmati semangkuk mie Vietnam ini, Anda cukup membayar Rp18.000 untuk topping daging ayam dan Rp23.000 untuk topping daging sapi. Nah, dalam sehari penjual hanya menyediakan 180 porsi mie Vietnam. Jadi, bagi Anda yang ingin mencobanya, jangan sampai kehabisan ya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Aku ya. Rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh, namun juga menjadi tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Ya, sepatutnya rumah dibuat nyaman, aman, dan damai dengan pilihan warna sesuai dengan keinginan penghuninya. Warna memegang peran penting dalam menciptakan suasana dan atmosfer rumah yang nyaman. Melalui talk show bertajuk Afternoon Delight Colors of Home with Living Loving and Nippon Paint, dihadirkan Trend Beyond Colors 2025 dengan 4 tema warna. Melalui kegiatan ini, Nippon Paint mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kekuatan warna yang dapat mengubah suasana dan atmosfer suatu ruangan menjadi lebih bermakna, nyaman, tenang, ceria, istimewa, dan bahkan produktif. 4 tema Trend Beyond Colors, Find Calm memberi ketenangan, Find Freedom mengekspresikan keceriaan, Find Balance memberi harmoni, dan Find Renewal memberi pembaharuan. Selain talk show, juga digelar workshop bertema Design Space for a Better Family Journey dengan mengajak peserta berkreasi menuangkan kreativitas dalam menciptakan desain interior rumah yang nyaman dan istimewa. Kegiatan ini diharapkan menginspirasi masyarakat dalam menciptakan rumah yang nyaman dan lebih positif. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum.
Kita bertahan. Razman Arif Nasution mengamuk dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris lantaran keputusan majelis hakim yang meminta persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Utara Kamis dijalankan secara tertutup. Pihak Razman menduga hal tersebut disengaja lantaran hadirnya Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Sementara majelis hakim meminta persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Pihak Razman pun mengamuk di persidangan, bahkan kuasa hukum sampai naik meja. Isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya. Sebenarnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Razman meminta majelis hakim dalam persidangan kasusnya diganti dan mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada Komisi Yudisial. Sebelumnya, Razman Arif Nasution menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada tahun 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dua kelompok supporter terlibat tawuran hingga rusak fasilitas Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi Gerobokan, Jawa Tengah. Ya, tawuran terjadi usai Persipur Purwodadi kalah melawan Persebi Boyolali. Rusak bos, gede bos. Dua kelompok pendukung tim sepak bola Persipur Purwodadi terlibat tawuran di depan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa sempat memecahkan kaca ruang IGD. Mereka bahkan saling kejar memasuki ruang perawatan, sehingga membuat para pasien dan keluarga panik. Pasca peristiwa itu, pihak rumah sakit meminta polisi segera menangkap para pelaku. Kami berharap pelakunya segera dicari juga ditemukan. Soal ganti rugi ataupun soal nanti bentuknya seperti apa akan kita bicarakan selanjutnya. Ini kerusakannya di bagian apanya? Di kaca depan IGD. Sebelumnya, aksi tawuran dua kelompok yang sama-sama pendukung Persipur Purwodadi, yakni Klub Sping dan Garage, terjadi di Stadion Krida Bakti. Dua kelompok itu saling serang jelang akhir babak kedua saat Persipur kalah 1-3 dari Persebi Boyolali. Usai kericuhan di stadion, bentrok antar supporter berlanjut di halaman rumah sakit. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang sopir pick-up tewas setelah terjebur ke laut bersama dengan mobilnya di Probolinggo, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah ombak dan angin kencang. Seorang sopir bernama Vio dievakuasi petugas dari perairan di Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, korban beserta mobil pick-up yang dikemudikan tercebur ke laut di area terminal pelabuhan. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melawan tingginya ombak dan angin kencang. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian diotopsi di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Korban tercebur di dermaga DAPN Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait apa yang menyebabkan hingga korban tercebur ke laut tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban sedang bekerja mengirim air galon. Namun tiba-tiba mobil pick-up yang dikemudikannya oleng dan terjun ke laut. Hingga kini polisi masih menyelidiki insiden itu kecelakaan murni atau ada pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku curanmor yang mencari mangsa motor yang diparkir di pinggir sawah dan jalan ditangkap polisi di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah motor curian pun turut diamankan.
polisi meringkus T 37 tahun dan BS 56 tahun di rumahnya di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti 2 sepeda motor hasil pencurian. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku selalu menyasar motor yang ditinggal pemilik di pinggir jalan raya hingga di persawahan. Pelaku T bertugas sebagai pemetik motor, sementara BS memantau suasana sekitar lokasi. Adalah tersangka ini melakukan pencurian kendaraan bermotor itu menyasar di pinggir-pinggir sungai, ya rekan-rekan ya. Nah, untuk TKP ini ada di parkir di pinggir jalan Bandongan, Salam Kanci, tepatnya di pinggir sawah yang beralamat di dusun. Kedua pelaku mengaku baru 2 kali melakukan pencurian, sementara warga mengaku aksi keduanya sudah sering dan sangat meresahkan. Keduanya pun dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ainus melaporkan. Diduga akibat kelalaian guru, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gagal masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa ini melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah ini menangis saat berunjuk rasa di sekolahnya. Aksi protes ini merupakan bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada program SNBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SNPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Akibatnya, 115 siswa ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Para siswa menuntut sekolah bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam mana lah? Kita risiko, kita tak isi ikut SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1. Sementara pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini ke tingkat pusat. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca berukuran besar ditangkap petugas damkar di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya ular tersebut terjebak dalam kandang setelah memangsa 2 ekor ayam. Warga Desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto digegerkan penemuan seekor ular sanca berukuran besar di sebuah kandang ayam di samping rumah. Pemilik rumah segera menghubungi salah satu tetangga yang kebetulan merupakan petugas pemadam kebakaran. Selang berapa lama, tim damkar pun datang ke lokasi dan mengevakuasi ular itu dengan alat khusus. Dari keterangan pemilik rumah, ular diduga berasal dari dekat sungai. Sebelum ditangkap, ia sempat memangsa 2 ekor ayam miliknya hingga terjebak dalam kandang. Sudah sholat subuh, Pak. Makan ayam. Terus setelah itu? Setelah itu malamnya jam 12, Pak. Tidak teriak ayamnya. Berisik ayamnya. Berisik ya. Terus setelah itu? Nggak berani lihat. Sudah subuh saya lihat tuh kok ada ularnya. Setelah dievakuasi, ular sanca itu kemudian dibawa petugas untuk dilepaskan ke alam liar. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Anita Dewi. Saya Camar Haenda. Dan saya Angelika Deavaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.